Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku kita eh, satukan hati kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Untuk kami ada Tuhan Yesus dalam kebenaran-Mu dan kami boleh mendengar, menerima yang lebih lagi. Mari ya Bapa, berkuasa atas ibadah Sabtu kami, umat-Mu, hamba-Mu secara pribadi, dan sehingga apapun yang kami boleh terima daripada Engkau ya Bapa, yang akan menyempurnakan kami untuk kami bisa berkenan, untuk kami bisa bertobat, untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan berkuasa atas hamba-Mu, mulut, bibir, perkataan, dan apapun yang disampaikannya. Mari ya Tuhan, Kau yang berfirman, dan kepada siapapun yang mendengarkan, biarlah Tuhan mendapatkan anugerah karunia kebenaran yang ada, yang kami boleh terima, yang kami boleh dengarkan, dan bekerja Roh Kudus melalui hamba-Mu. Berfirmanlah, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Kita jumpa lagi ya di ibadah-ibadah kita. Saudaraku, saya berharap saudaraku sekalian tetap merindukan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya dan menantikan Tuhan eh, di dalam segala keadaan. Kenapa saudaraku? Karena memang ya kita semua tidak pernah tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Tetapi kita yang bersama dengan Tuhan, saya terlalu percaya saudaraku, kalau di dalam Yesus itu ada pembenaran saudaraku ya. Di dalam Yesus itu kalau dibilang ada pembenaran, bukan berarti saudaraku eee, kita hanya menerima dan percaya lalu benar. Masih ada saudaraku hal-hal yang masih kita harus bereskan, masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan, masih ada hal-hal yang harus kita selesaikan saudaraku. Untuk apa saudaraku? Untuk kita bisa yang dikatakan benar-benar dibenarkan. Ya saudaraku, firman Tuhan di sini diambil dari Roma 3 saudaraku, dari ayat 21 sampai 31 saudaraku. Kita perhatikan ya saudaraku, di sini dikatakan manusia dibenarkan karena iman. Jadi kalau manusia dibenarkan karena iman, di sini saudaraku, supaya kita benar-benar tahu ya saudaraku, dibenarkan tuh seperti apa, iman itu seperti apa. Karena banyak orang berkata beriman tetapi nggak benar itu dibiarkan, atau bahkan mungkin juga orang berpikir bahwa dengan iman itu sudah nggak perlu ada lagi hal-hal yang perlu dibereskan. Kenapa? Karena merasa bahwa Tuhan kita udah menyelesaikan semua. Tuhan kita udah mengatakan bahwa semua udah selesai, semua udah oh, dibebaskan. Dan saudaraku perlu tahu di mana saudaraku orang-orang yang benar-benar mendapatkan pembebasan, orang-orang yang mendapatkan kelepasan, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Ya saudaraku, dari mana saudaraku kita bisa dapat? Ya tentu ketika kita percaya dan mau juga di dalam Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Karena ya jelas saudaraku, kalau firman ini bicara manusia dibenarkan karena iman. Nah saudaraku, saya akan bacakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, karena Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini saudaraku ya, jadi saudaraku, kita dibenarkan itu ya di sini di dalam Yesus dan kitab-kitab para nabi. Ya saudaraku, dikatakan di sini kebenaran telah dinyatakan ya, eh, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudaraku, di sini dikatakan semua orang, tapi ayat 23, karena semua orang yang telah berbuat dosa karena telah kehilangan kemuliaan. Jadi di sini dibenarkan Kak, di dalam Yesus Kristus, dan firman Tuhan mengatakan, kitab suci mengatakan, bahkan para nabi mengatakan saudaraku. Tetapi di sini dijelaskan saudaraku, dibenarkannya karena kita percaya kepada
Tuhan Yesus dan dia setia kepada orang yang percaya, tidak ada perbedaan. Setiap orang yang menerima Yesus tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Semua orang berarti bisa menerima pembebasan. Semua orang berarti bisa menerima pengampunan. Tetapi saudaraku di sini ya kan di d eee, di dalam dosanya itu saudaraku ya. Jadi setiap kita yang percaya dosa kita bisa diampuni. Setiap orang yang mau terima Yesus, percaya Yesus, dosa kita bisa diampuni. Bisa selesai. Kenapa? Karena Yesus sebenarnya yang mengampuni dosa kita, yang menyelesaikan dosa kita. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar percaya, saudaraku bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Nah ini saudaraku, siapa yang bisa menerima? Karena di sini hanya di dalam Yesus. Jadi ya ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman kepada Yesus dibilang. Kebenaran Allah karena iman kita kepada Yesus. Jadi karena iman kita kepada Yesuslah kita semua yang percaya bisa diampuni. Ya, bisa diampuni, bisa eee, diselesaikan dosanya. Nah, saudaraku, siapa saja yang percaya karena di sini sebenarnya setiap kita yang berdosa tuh udah nggak layak. Setiap kita yang berdosa sebenarnya udah nggak bisa, ya sebenarnya udah nggak bisa diselamatkan, nggak bisa. Ya kudus tuh nggak bisa. Tetapi di sini kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Kenapa saudaraku? Karena hanya lewat Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya yang turun dari sorga yang bisa mengangkat kita kembali ke sorga saudaraku ya. Jadi siapa yang turun dari sorga? Itu hanya Tuhan Yesus. Untuk itu kalau saudaraku beriman kepada Yesus di sini, memang kita diampuni dosanya. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jadi saudaraku kita bisa kudus karena Yesus. Kita bisa diampuni juga karena Yesus. Jadi kalau saudaraku mau mendapatkan pengampunan ya memang di dalam Yesus. Jadi di sini selesainya pengampunan. Nah, saudaraku, karena Yesus yang menebus dosa kita, karena Yesus yang mau kembali menyucikan kita, tentu saudaraku di dalam Yesus ada apa? Di situ saudaraku yang perlu kita tahu. Kok kenapa? Gimana caranya kok kita bisa diampuni? Kok kita bisa selesai dengan percaya Tuhan Yesus? Kok kita bisa diampuni? Kok kita bisa diselamatkan dengan kita percaya Tuhan Yesus? Karena Yesus itu turun ke sorga itu diutus saudaraku ya. Turun ke sorga itu diutus untuk apa saudaraku? Untuk mengampuni kita, untuk menyelesaikan kita. Jadi kenapa berbentuk manusia? Kenapa diutus? Karena bentuknya manusia saudaraku. Kalau rohnya roh Allah sendiri, roh Bapa sendiri. Karena bentuknya manusia, itulah yang diutus. Makanya saudaraku kalau kita semua tidak tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan itu sebenarnya yang diutus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita yang percaya, yang sudah kehilangan kemuliaan, sudah kehilangan keselamatan, itu bisa mendapatkan pengampunan. Dan saudaraku perlu tahu bahwa di dalam Yesus itu ada apa saja. Kenapa kok kita bisa diampuni? Kenapa kok kita bisa selesai? Kok dosa kita itu bisa selesai? Karena Yesus itu diutus saudaraku supaya setiap orang ya. Saudaraku karena dari Markus ya saudaraku atau Matius saudaraku. Di situ dikatakan kalau saudaraku lihat dari awal saudaraku kita lihat dulu di Markus saja kita buka dari Markus 1 bahwa ayat satunya begini suruhku ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yang menyampaikan di sini saudaraku Yohanes, yang diutus duluan itu Yohanes saudaraku, permulaan Injil. Jadi ya saudaraku di situ dikatakan apa ya? Tentang tentang eh, permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, saudaraku di situ. Jadi supaya kita tahu bahwa di sini ada permulaan Injil awal itu tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Yohanes Pembaptis itu diutus untuk memberitahukan kepada semua orang ya bahwa supaya mempersiapkan jalan. Jadi maksudnya apa? Supaya kita mempersiapkan jalan Tuhan di hidup kita.
Jadi supaya Tuhan bisa masuk ke dalam kita. Jadi saudaraku di sini kalau kita sendiri ini nomor satu ya saudaraku. Nomor satu yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana Tuhan Yesus itu bisa kita terima. Tuhan Yesus bisa kita bisa percaya Tuhan Yesus, kita bisa terima Tuhan Yesus saudaraku. Jadi ada hamba Tuhan atau kita mendengar bahwa kita harus, bertobat. Jadi caranya nomor satu itu bagaimana kita itu bisa di dalam Yesus saudaraku. Nah pertama percaya untuk nerima dan, memberi diri untuk dibaptis. Contohnya ya kita harus bertobat. Bertobat saudaraku, percaya dan dibaptis saudaraku. Jadi permulaan Injil. Jadi pertama saudaraku Injil itu, kita terima, maksudnya gini saudaraku, kan kita bisa diampuni di dalam Yesus, kita bisa selamat di dalam Yesus ya saudaraku. Di dalam Yesus ada apa aja. Ya saudaraku sebelum, saudaraku nggak bisa saudaraku terima hanya percaya saja tetapi saudaraku nggak berbuat apa-apa. Di situ yang pertama saudaraku ada yang harus kita lakukan yaitu kalau dibilang apa ya, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah, persiapkan jalan baginya. Maksudnya supaya Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan kita karena di sini kita tuh bisa diampuni kalau di dalam Yesus. Jadi saudaraku, apa yang di dalam Yesus yang perlu kita ketahui bahwa Yesus tuh harus masuk ke dalam kehidupan kita ya ketika kita percaya dan kita juga mau, eee, apa namanya saudaraku ya, melakukan perintahnya. Perintah nomor satu apa? Ya berikan dirimu dibaptis. Ya persiapkan jalan supaya Tuhan masuk bagi Tuhan ya bagi, eee, persiapkan jalan untuk, bagimu, mempersiapkan jalan bagimu. Jadi di sini, Tuhan supaya, Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan suruhku berpikir hanya kita bilang, "Oh saya percaya, jadi saya nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu lagi diapa-apain." Saudaraku di dalam percaya kita nomor satu adalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, namanya percaya ya. Menyerahkan diri dan kita minta dikuduskan. Kan gitu saudaraku. Jadi bukan berarti otomatis sudah nggak perlu apa-apa lagi. Nomor satu kita percaya menerima dia, lalu kita minta dikuduskan. Menyerahkan diri minta dikuduskan. Itulah yang namanya juga kita pengampunan dosa itu mengaku dosa lalu dibaptis. Jadi itu saudaraku mungkin kalau kita bicara, oh udah saya semuanya udah saya lakukan. Tetapi saudaraku menyerahkan dirinya itu benar-benar ya bukan sekedar saudaraku permandikan aja. Tetapi memang namanya menyerahkan diri mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu berarti memang benar-benar hidup kita itu tidak sama seperti dulu. Yaitu meninggalkan hal yang nggak baik karena kalau dibilang gimana caranya kita ini yang dibilang di dalam Yesus. Ya, kita harus mempersiapkan diri, mempersilahkan kalau secara manusianya nih saudaraku ya, persilahkanlah dia masuk. Ya, sambutlah dia. Mungkin dipersilahkan, disambut ya, dan benar-benar diterima dengan benar ya. Dipersilahkan, disambut ya, diterima dengan benar. Dan kita benar-benar menyerahkan diri untuk benar-benar bisa diampuni segala dosa kita dengan cara bagaimana saudaraku ya bertobat, dibaptis. Ya, bertobat dibaptis. Jadi sambut caranya yang benar saudaraku. Karena banyak orang walaupun Kristen kadang-kadang nggak menyambut Tuhan. Walaupun Kristen kadang-kadang tidak menerima Tuhan dengan benar. Untuk itu kalau saudaraku menerimanya setengah-setengah, apalagi saudaraku nggak mau melakukan perintahnya, perintah pertama itu sebenarnya udah persiapkan jalan, lalu berikan dirimu, ya jadi saudaraku bagaimana caranya Tuhan bisa masuk kalau saudaraku tidak mempersilahkan masuk. Bagaimana saudaraku kita bisa Yesus di dalam kita atau kita dalam Yesus kalau kita nggak menerima dia, kalau kita memang tidak mempersilahkan dia untuk menguasai, mempersilahkan dia untuk masuk dalam kehidupan kita. Tentu itu nggak termasuk saudaraku orang yang percaya atau mungkin termasuk yang dibebaskan. Kenapa? Karena masih dibiarkan di luar. Yesus masih di luar. Makanya ada yang mengetuk pintu ya. Kalau bisa dibilang saudaraku mungkin pernah lihat gambar mengetuk pintu, ya itu saudaraku persilahkan masuk. Jadi buatlah Tuhan itu di dalam kita. Untuk itu di sini dibilang ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua udah berbuat dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi kalau saudaraku bilang, oh saya nggak berbuat dosa. Salah saudaraku, firman Tuhan jelas. Manusia semua berdosa. Jadi bagaimana kita kembali bebas lagi. Kembali ada kemuliaan Tuhan. Kalau saudaraku benar-benar mempersilahkan, menerima ya Tuhan sebagai juru selamat dan benar-benar membiarkan dia masuk dalam kehidupan kita dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mau
menerima Injil, lalu menyerahkan diri, ya, maksud saya gini, menerima Injil lalu bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, mungkin ada yang sudah, "Oh, saya sudah dibaptis," tapi benar nggak sih menerima Tuhan? Kadang-kadang seperti itu, hanya mengikuti baptisan, tapi yang sebenarnya Tuhannya masih di luar. Contohnya apa? Kalau kita udah di dalam Yesus, saudaraku, hidupnya kudus. Kalau sudah di dalam Yesus kita ikutin peraturan, kita ikutin hukum-hukum Tuhan supaya apa saudaraku ya, supaya kita itu, bukan lagi yang, mengikuti dunia karena apa? Saudaraku, karena di dalam Yesus tuh dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni berarti nggak boleh lagi berbuat dosa. Nggak lagi saudaraku melakukan yang terus-menerus. Nah, bagaimana kalau masih berbuat dosa? Ya kita harus sadar, harus kembali. Bagaimana kalau kita salah, mungkin salah langkah atau jatuh lagi dalam dosa, ya kembalilah, sadarlah untuk bisa tetap di dalam Yesus. Nah itu saudaraku ya. Jadi supaya kita ini mengerti saudaraku bahwa pengampunan ini di sini di dalam Yesus saudaraku, setiap orang yang percaya saudaraku berbuat. Jadi bukan karena ada yang lebih lagi gini, ada orang berpikir oh nggak melakukan hukum Taurat jadi akhirnya nggak harus berbuat baik seperti itu. Kayaknya nggak harus bertobat, kayaknya nggak harus berbuat baik, cukup percaya saja. Saudaraku, kalau sebelumnya ada di pasal 2 dikatakan ayat 13, di sini dikatakan ya, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi berbuat baik saudaraku maksudnya di sini adalah bukan sekedar berbuat baik, tapi melakukan kebenaran. Jadi hidup yang benar, berbuat benar saudaraku ya. Kalau baik mungkin semua orang bisa dikatakan baik saudaraku. Tetapi kalau benar, nggak semua orang itu benar. Untuk itu ketika kita masuk dalam Yesus, kita itu jadi melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran, berbuat kebenaran. Jadi nggak lagi berbuat kesalahan, ya. Berbuat kebenaran. Bagaimana orang yang sudah terima Yesus itu berbuat kebenaran, jangan berbuat kesalahan. Saudaraku, kenapa? Karena memang kita sudah diampuni. Jadi percaya, menerima, dan mempersilahkan dia masuk dan disitulah kita menyerahkan diri, bertobat dan mau dibaptis, itulah kita di dalam Dia dan bagaimana seterusnya supaya kita juga apa namanya, saudaraku, kita melakukan kebenaran, berbuat kebenaran tandanya bahwa kita sudah diampuni dosanya. Jadi nggak terus meneruskan dosa-dosa terus, tetapi lebih melakukan kebenaran. Jadi ketika kita jatuh bangunnya, ya bangun lagi, jatuh bangun lagi tadi mempertahankan keselamatan itu, mempertahankan pertobatan itu supaya kita tetap, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia, di dalam Yesus. Di sini saudaraku kita lanjutkan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya itu saudaraku ya. Jadi kalau di sini dikatakan ya, sudah ditentukan dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, ya saudaraku yang dulu mungkin hidup dalam dosa. Jadi di sini kita itu ditebus dengan cuma-cuma, dibenarkan ya. Yang dibilang kita mendapatkan kasih karunia. Jadi kalau yang tadi saudaraku kita menerima, kita percaya lalu juga kita ya tadi yang pertama saudaraku ya satu paket itu begitu kita mempersilahkan kita terima ya Injilnya terima, Roh Kudusnya terima Tuhannya dengan kita melakukan, semua yang, membuat kita bisa tetap di dalam Tuhan lalu kita melakukan kebenaran dan di sini saudaraku selanjutnya kita harus tahu bahwa kita itu bisa semua itu memperoleh karunia. Kita memperoleh karunia. Jadi saudaraku bisanya diampuni, bisanya ditebus. Memang kita mendapatkan karunia. Nah, bagaimana saudaraku mendapatkan karunia? Karena itu semua karunia itu di dalam roh saudaraku. Jadi kalau bicara karunia berarti saudaraku memang pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Jadi kalau kita memperoleh keselamatan itu bukan semata-mata saudaraku kerja keras kita. Makanya kok dibilang, oh kita selamat bukan karena perbuatan kita. Kita selamat bukan karena kerja keras kita. Bukan karena kita saudaraku, tetapi memang karena Tuhan. Di sini kenapa begitu dikatakan? Karena memang itu kasih karunia. Jadi kalau kita bisa selamat itu karunia saudaraku bisa. Itu karunia Tuhan. Saudaraku jadi bukan kita. Nah jadi bukan berarti
Kita nggak perlu bekerja karena Tuhan sudah melakukan. Maksudnya di sini saudaraku, kasih karunia di sini yang bekerja itu Roh Kudus, Tuhan sendiri maksudnya. Jadi Tuhan yang bekerja karena kita udah, ya maksudnya gini, kita manusia nggak bisa mengerjakan kekudusan itu saudaraku, tetapi dengan kita melakukan perintah-perintah itu Roh Kudus yang bekerja karena kita mendapatkan pendamaian saudaraku karena karunia Tuhan. Jadi kita itu diperdamaikan saudaraku, kita mendapatkan cuma-cuma yang, jelas di sini kita dapat gratis, kita dapat sesuatu yang bukan kita yang mengerjakan tapi Tuhan. Lalu supaya kitanya sendiri juga, mengerti bahwa Tuhan itu, eee dalam keadilannya suruh menunjukkan keadilannya. Jadi membiarkan ya buat, dulu mungkin kita masih dibiarkan berbuat dosa. Maksudnya ya dengan, ada maksudnya di sini tujuannya supaya kita mengerti bahwa pada masa kita waktu berbuat dosa, saudaraku seperti apa dan kita lihat, karena saya baca Ulang ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, jadi jalan pendamaian karena iman. Jadi jalannya untuk dari kita percaya itu menjadi jalan saudaraku ya. Untuk itu kalau kita ya diem aja berarti kan tidak menjadi sesuatu saudaraku ya. Tidak menjadi benar gitu maksud saya. Dalam darahnya, jadi dari iman kita itu dalam darahnya di sini dikatakan dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah dibenarkan, telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masanya. Jadi maksudnya di sini maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah ini maksud saya saudaraku ya. Kalau tadi mungkin sebelumnya kita memang kayak dibiarkan berbuat dosa tapi bukan berarti saudaraku lepas ya. Tapi ada masanya supaya kita mengerti bahwa Tuhan mau membenarkan karena iman kita kepada Dia, karena menyerahkan diri kita kepada Dia dan kita ada di dalam Dia. Maka itu tadi saya bilang gimana kita itu bisa diampuni kok di dalam Yesus. Percaya Yesus kita bisa diampuni. Kenapa? Ternyata di dalamnya itu sendiri saudaraku supaya kita mengerti bahwa maksud Tuhan di sini Dia mengaruniai kita pertobatan, mengaruniai kita keselamatan, mengaruniai kita ada pendamaian kita dengan Bapa di surga dengan Tuhan Yesus, ya dengan cara bagaimana kita terima Injilnya, kita terima Dia, kita persilahkan Dia masuk dan kita mengikuti perintahnya untuk menyerahkan diri dikuduskan, yaitu kita benar-benar mau mengakui dosa kita, mau bertobat saudaraku dan kita menyerahkan diri dibaptis. Makanya saudaraku jangan sia-siain. Kalau dulu dibiarkan sekarang sudah waktunya ya. Sekarang sudah waktunya setiap orang percaya. Sudah waktunya setiap orang juga bisa terima pengampunan. Sudah waktunya bahwa setiap orang bisa bertobat, bisa diselamatkan. Untuk itu, kalau saudaraku yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu melakukan kebenaran terus dalam hidupnya, saya percaya rencana Tuhan apapun itu. Kalau tadinya mungkin hanya kita berpikir selamat dan diampuni dosanya, saya percaya kalau saudaraku masih ada waktu, ada kesempatan Tuhan juga bisa janji-janjinya digenapi. Dalam kehidupan kita mungkin masih banyak cita-cita kerinduan, masih banyak pokok doa. Dengan kita bertobat menerima Dia, saya percaya apa yang belum selesai bisa selesai, apa yang belum sembuh bisa sembuh, apa yang belum bisa tercapai. Yaitu di sini saudaraku namanya karunia. Karunia itu banyak. Jadi kalau saudaraku bisa berdamai dengan Tuhan, bisa bertobat di depan Tuhan, bisa melakukan kebenaran, hidup benar di dalam Tuhan, saya percaya saudaraku keselamatan bisa kita terima. Saudaraku kita bisa menerima pengampunan dosa. Lalu saya percaya saudaraku kalau masih ada banyak mukjizat yang bisa terjadi ketika kita menerima dan percaya lalu kita benar-benar mau melakukan kebenaran yaitu dengan cara kita menguduskan diri saudaraku ya kita benar-benar mengikuti perintahnya dan saya percaya saya yakin saudaraku kita bukan lagi sendiri tapi di dalam Dia. Dia ada bersama dengan kita sehingga ketika kita tidak mampu kita nggak bisa saya percaya saudaraku kalau Tuhan kita bisa. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan karena apa? Buat orang yang percaya kita bisa terima, kita bisa melakukannya. Ya saya terlalu percaya juga saudaraku Tuhan bekerja untuk apapun juga dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku perlu dimengerti dari awal bagaimana caranya kita itu benar-benar bisa selesai. Ya ternyata mempersilahkan, ya membiarkan dia masuk dan benar-benar kita
supaya Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Dengan cara apa? Ya kita juga menyerahkan diri untuk dikuduskan supaya ya kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan berkata begitu. Untuk itu kita harus sama-sama hidup dalam kekudusan, lalu melakukan kebenaran, dan itulah baptisan, saudaraku, supaya kita tidak lagi seperti dulu. Jadi kalau dulu dibiarkan dosa itu supaya saudaraku tahu bahwa ketika kita dibiarkan dalam dosa, ya kita menderita, kita sengsara, dan yang pasti nggak selamat. Nah kalau sekarang sudah waktunya, ya sudah waktunya kita itu terima pengampunan. Sudah waktunya kasih karunia datang kepada kita. Kita boleh terima, kita boleh dapatkan, kita boleh perjuangkan supaya kita yang benar-benar menerima kasih karunia, kita bisa benar-benar mendapatkan janji-janji Tuhan. Yaitu saudaraku ya. Jadi gimana janji Tuhan bisa digenapi? Ya bagaimana Tuhan datang, kita terima, Tuhan turun, kita terima, Tuhan mengampuni, ya kita minta ampun, ya kan, Tuhan membenarkan, ya kita hidup benar. Jadi semua kita responi dengan serius, saudaraku, sehingga apapun itu bisa selesai karena dengan diampuni dosanya, dia firman Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni, angkatlah tilammu, berjalanlah. Jadi apa, orang lumpuh berjalan karena dosanya diampun. Nah berarti bisa sembuh, bisa, orang lumpuh bisa berjalan. Saya terlalu yakin, saudaraku, kalau engkau percaya, kalau saudaraku percaya. Begitu juga kalau masalahku gimana? Saudaraku, saya percaya kalau lumpuh aja bisa berjalan. Mungkin ada yang lumpuh ekonomi, lumpuh dalam banyak hal. Mungkin dalam rumah tangga sudah lumpuh, mungkin lumpuh perasaan, lumpuh segala-galanya. Nah saudaraku, saya percaya, terimalah Yesus dan masuklah dalam kebenarannya. Masuklah, terimalah dengan benar kasih karunia-Nya. Dia membiarkan segala sesuatu terjadi karena dosa-dosa kita. Tetapi pada masanya Tuhan akan melakukan semua itu karena kasih karunia-Nya itu tidak terbatas. Untuk itu buat saudaraku yang mau percaya, nggak ada yang mustahil. Tuhan kita terlalu sanggup untuk melakukan apapun juga. Kalau dosa kita diampuni, saudaraku, bagaimana saudaraku ya, kalau kita di dalam Dia. Jadi maksud saya supaya kita tahu bahwa gimana kok kita bisa diampuni, karena Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Dan bagaimana caranya? Terimalah Dia, percayalah kepada Dia, dan hiduplah dalam kebenarannya. Dan saat ini saudaraku, kalau dibilang ini masanya, ini waktunya. Jadi kalau saudaraku hari ini mendengar, berarti ini waktunya. Hari ini saudaraku dengar firman Tuhan, berarti waktunya. Waktu apa? Waktu menerima Dia, waktu bertobat, waktu hidup benar, waktu juga menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya dengan segala keadaan kita, kita benar-benar saudaraku bisa menerima kasih karunia yang cuma-cuma tadi. Jadi diampuni, saya percaya kok diampuni. Ya firman Tuhan yang lain mengatakan yang menghambat pertolongan kita itu hanya dosa kita. Jadi kalau Tuhan mau nolong, kalau kita minta ampun, saya percaya pertolongannya nyampe. Kalau Dia mau melakukan apapun juga, saudaraku, ya tidak ada yang menghambat. Untuk itu marilah saudaraku ya, kita menerima dengan hidup benar, meresponinya. Jadi kalau Tuhan mau mengampuni, berarti kita minta ampun, benar enggak? Jadi kalau Dia mau masuk dalam hidup kita, ya kita terima, kita persilahkan, dan kita menyerahkan diri kita untuk bisa dikuduskan ya. Banyak saudaraku ya, tapi di sini saudaraku ya mungkin ya kita lihat di sini selanjutnya. Jika demikian, apakah, maaf saudaraku, saya akan masuk ayat 26 dulu. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, saudaraku, di sini perhatikan ya. Jadi kalau tadi mungkin ya belum layak, bahkan juga mungkin nggak tahu pasti ada di mana. Kalau sekarang kita boleh bermegah. Setelah apa, saudaraku? Jadi jangan bermegah duluan. Kadang-kadang orang bermegah duluan padahal hidupnya belum beres di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau mau bermegah di sini maksudnya gini, mau percaya diri bahwa aku selamat, aku pasti masuk surga, aku pasti dibenarkan, aku pasti diampuni. Jadi karena ada orang kepedean, saudara, kepedeannya gini, oh nggak perlu didoakan, ya terlalu percaya diri. Oh, hanya percaya diri tapi nggak percaya dengan iman. Ya, nggak perlu lagi didoain, udah nggak perlu lagi pelepasan, nggak perlu lagi minta ampun, nggak perlu lagi semua. Kenapa? Semua sudah selesai. Tunggu dulu saudaraku ya. Ayat ini menunjukkan ya. Ayat ini menunjukkan jelas saudaraku ya. Jadi di dalam Yesus itu ada apa saja, karena jangan bermegah dulu. Kalau kita sudah beriman, dikatakan beriman di sini benar-benar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saudaraku, kita benar-benar eh, menyerahkan dirinya.
Maksudnya apa saudaraku? Seperti apa yang dikatakan dosamu diampuni, kita harus ngaku dosa dulu. Kok dibilang itu tadi yang saya ulang-ulang saudaraku ya. Jadi jangan langsung saudaraku bermegah duluan tanpa alasan. Jadi kalau saudaraku bermegah, saudaraku sudah karena beriman. Jadi kalau beriman berarti sudah di dalam Yesus. Ya namanya sudah beriman di dalam Yesus di sini berarti apa saja yang perlu kita lakukan. Saudaraku ingat tadi bahwa Tuhan kita kudus. Saudaraku ingat bahwa kita ada pendamaian berarti sebelumnya bermusuhan. Sebelumnya kita orang berdosa. Karena dikatakan tadinya kita dibiarkan berdosa. Setiap orang keadaan beres berarti semua orang yang berdosa mau diampuni harus terima Injil. Harus terima Yesus. Harus percaya Yesus. Lalu apa? Ya mengaku dosa dibaptis. Lalu di sini saudaraku ya supaya kita ngerti. Dulu kita nggak ngerti. Sekarang kita ngerti. Lalu udah ngerti berarti ini waktunya. Siapapun yang mengerti harus mau mengakui dosanya. Jadi jangan langsung ngomong, oh udah selesai. Nggak perlu lagi doa, nggak perlu lagi ini, nggak perlu lagi itu, nggak perlu ada pelepasan, nggak perlu ada apa pelepasan dosa. Oh itu perlu saudaraku ya. Harus ada semua itu. Jadi jangan bermegah dulu. Bermegahnya di sini karena iman di sini katakan ya. Jadi berdasarkan iman, berdasarkan perbuatan memang bukan dikatakan tapi berdasarkan perbuatan tidak. Jadi memang dikatakan bukan kita. Tadi sudah saya katakan itu karunia. Kalau karunia berarti yang bekerja itu Roh Kudus. Yang bekerja itu Tuhan. Kita bisa bukan karena kita bisa. Kita itu cuman menerima. Kita itu cuman mengaku. Kita ini cuman mempersilahkan Tuhan. Kita ini cuman mau diperdamaikan. Tapi semua yang berbuat itu Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti gak ngapa-ngapain lagi. Saudaraku tetap kita respon lah. Respon kita apa? Itu maksudnya saudaraku. Jadi jangan kita tidak respon apa-apa. Tetapi kita bicara iman. Ya, tidak respon apa-apa. Ya, tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi kita bicara beriman. Kalau saudaraku beriman di sini. Bermegah itu sudah mengerti bahwa ada di dalam Yesusnya itu sungguh-sungguh dan mudah berbuat benar. Jadi yang dibilang orang beriman itu bersih. Orang beriman itu kudus. Orang beriman itu sama Tuhannya sudah klop. Itu saudaraku jadi bukan berarti posisi nggak beres bilang klop. Posisi nggak nyambung bilang klop nggak mungkin. Kalau saudaraku sendiri masih begini sama Tuhan nggak bisa saudaraku ya. Jadi harus sudah begini baru itu yang dibilang beriman. Beriman itu sungguh-sungguh firman-Nya hidup dan Tuhannya hidup dan apa yang dilakukan itu perintah Tuhan. Jadi bermegah itu orang yang sudah beriman. Beriman itu orang yang sudah sungguh-sungguh Tuhannya hidup nyata di dalam dirinya. Nah di sini dikatakan selanjutnya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah ini saudaraku ya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Maksudnya di sini kalau perbuatan dunia ini bisa dibilang tidak cukup untuk bisa kita selamat saudaraku. Apa yang kita lakukan ini nggak cukup. Makanya berdasarkan iman kepada Yesus. Jadi maksudnya iman kepada Yesus itu yang mengerjakan Tuhan Yesus. Bukan kita. Nah itu tadi seperti sebelumnya saya bilang meresponinya saja. Ya kita responi apa yang diperintahkan. Kita meresponi apa yang kita harus lakukan. Itu saudaraku ya. Tapi di sini semuanya memang bukan karena kita melakukan. Karena melakukannya saudaraku itulah yang tadi saya katakan bahwa kita ini perbuatan kita ini nggak cukup untuk bisa beres hidup di hadapan Tuhan. Yang pasti Tuhanlah yang mengerjakan semua itu. Ya saudaraku saya akan lanjutkan. Atau adakah Allah hanya satu, hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi untuk itu saudaraku setiap orang berarti berhak. Siapapun kita, suku apapun, bangsa manapun, setiap orang bisa menerima kasih karunia Tuhan untuk bisa diampuni, untuk bisa diselamatkan. Jadi masih bisa siapapun itu. Maka itu saudaraku tidak terbatas. Makanya di sini dikatakan bisa dengan kata lain
siapa yang bisa selamat ya? Di sini bisa seperti itu, siapa saja, orang apa aja, di sini tidak terbatas. Siapapun saudaraku, dimanapun saudaraku berada, suku apapun, latar belakang apapun saudaraku ya, dengan percaya Yesus, itu satu-satunya, ya, pengampunan dosa hanya datang dari Dia. Dan siapa yang menyelesaikan hanya Dia. Untuk itu kasih karunia itulah yang mengerjakan semua itu, yaitu Yesuslah. Makanya di dalam Yesus kita selamat. Jadi bukan semata-mata perbuatan kita, walaupun kita baik, walaupun kita benar, nggak sempurna saudaraku ya. Kita nggak mampu melakukan itu, ya. Dan Tuhanlah yang mampu. Tetapi bukan berarti kita bermegah tanpa alasan. Kita bermegah karena kita benar-benar sudah menerima dan melakukannya, meresponinya dengan benar ya. Jadi apapun yang Tuhan katakan kita harus respon. Apa yang Tuhan suruh kita harus respon. Ya, jadi bukan sama sekali, oh kita tahu beres, enggak. Responilah setiap apapun itu juga. Ya, harus tanggap, harus peka, harus terimanya, harus benar. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Saudaraku, memang kita nggak bisa melakukannya dengan benar atau bahkan mungkin dengan sempurna saudaraku nggak bisa. Tetapi saudaraku kita tetap harus melakukan. Itu tadi yang saya bilang respon. Jadi saudaraku responi apapun itu. Maksudnya ya kita itu lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk sempurna. Tuhanlah yang menyempurnakannya. Jadi masalah sunat kah nggak bersunat, saudaraku yang pasti kita ini bertindak. Ya, seperti apa tindakannya? Ada orang mungkin bersunat tetapi hanya memotong luarnya saja, hanya membersihkan luarnya saja. Tetapi maksudnya di sini, saudaraku, kalau bicara pengampunan dosa, saudaraku, berarti bukan kulitnya, tetapi iya, kadang-kadang saudaraku kalau orang bicara mungkin kulitnya sudah bagus atau sudah bersih, saudaraku tidak. Saudaraku maksudnya di sini bukan luar, bukan kulitnya yang dibersihkan, tetapi benar-benar kitanya itu begitu terima firman, terima kebenaran, tentu di dalam kita ada terangnya, ada kebenarannya dan di dalam kitalah, di hati kitalah ya, di pikiran kitalah yang perlu disucikan. Untuk itu perlunya kita beriman itu supaya kita ini benar-benar ada di dalam Tuhan dan bukan hanya luarnya saudaraku, tapi benar-benar kita itu menerima Tuhan itu seperti hidupnya sudah benar-benar dihidupkan dan hidup di dalam Tuhan. Maka itu saudaraku kita perhatikan di sini. Ya, manusia dibenarkan karena iman, artinya orang yang sudah percaya dan sudah melakukan dan hidup di dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesus. Sehingga apa yang dia kerjakan itu benar-benar sempurna. Nah itu saudaraku ya, jadi kita yang mau menyambut Paskah saudaraku supaya kita semua menyadari kalau saudaraku bahwa hidup kita sebenarnya Tuhan sudah kerjakan. Untuk itu bagaimana bagian kita dan apa yang saudaraku kita harus lakukan. Marilah saudaraku kita sama-sama bahwa di dalam Injil itu awalnya permulaannya saudaraku kita mempersiapkan diri, kita menerima, mempersiapkan diri, mempersilahkan kita benar-benar menyambut. Untuk itu mari saudaraku kita menyambut benar-benar Tuhan itu di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa dibenarkan, untuk kita bisa diampuni dengan cara bagaimana ya, biarlah kita semua mau membersihkan diri, mau menyerahkan diri untuk bertobat dan mau dibaptis juga. Lalu juga saudaraku supaya kita juga mengerti tentang kasih karunia Tuhan bahwa semua itu dikerjakan oleh Tuhan sehingga kita yang nggak mampu jadi mampu, yang nggak kudus jadi kudus, yang nggak benar jadi benar. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Lah, maksud saya pekerjaan Tuhan itu di dalam kita dan kitanya juga meresponi, mau melakukannya juga dengan sungguh-sungguh. Untuk itu siapapun hari ini yang mau percaya bisa diampuni, siapapun hari ini yang mau terima bisa diselamatkan. Untuk itu marilah saudaraku siapapun kita, jadi tidak ada batasan, tidak ada perbedaan, siapapun itu bisa menerimanya.
Dan kita yang sudah di dalamnya, mari saudaraku, untuk kita lebih lagi menyambut lebih lagi, jangan biarkan ada yang nggak benar, tapi marilah kita terus berbuat benar dan mempertahankan kebenaran yang sudah kita terima, mempertahankan kekudusan yang sudah kita lakukan. Marilah saudaraku untuk terus ada di dalam Tuhan, yaitu dengan perintah-perintahnya. Itulah saudaraku firman hari ini, jadi setiap kita supaya benar-benar mengerti. Mari saudaraku ya, kita sambut dia lebih lagi untuk kita benar-benar bisa dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, sungguh kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami kembali diingatkan untuk menyambut, untuk mempersilahkan, untuk membiarkan benar-benar Kau ada di dalam kami semua. Dan kami beroleh pembenaran, memperoleh Tuhan Yesus juga iman yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Mari ya Bapa, tuntunlah kami masing-masing untuk benar-benar menerima kasih karunia-Mu dengan terus bertobat, dengan terus Tuhan hidup di hadapan-Mu, hidup di dalam-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan Yesus mampu melakukan perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, biarlah Tuhan setiap orang yang bisa mendengarkan, yang bisa menerima Engkau, bisa diselamatkan, bisa diampuni, dan kami terus bisa melakukan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah semuanya di dalam kuasa-Mu dan bungkus semua dengan Darah Kudus-Mu agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, dan biarlah Tuhan setiap kami boleh menyambut Engkau lebih lagi dan mempersilahkan Engkau lebih lagi, dan juga percaya dan juga memberi diri untuk terus diubahkan, dibaptis, disempurnakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami semuanya, berkati juga Tuhan. Kalau ada yang sudah menerima Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan, mau mempersembahkan apapun juga, biarlah berkat-Mu atas mereka yang mempersembahkan bagian daripada apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus juga memberkati untuk setiap pertemuan kami, dan tetaplah di dalam kami Tuhan, untuk kami tetap dalam Engkau, dan biarlah kami juga sehati sepikir untuk terus bisa di dalam Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau bersama-sama mau menaikkan doa Bapa kami bersama dalam nama Bapa untuk selama Kristus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, bila kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, pertolongan, perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus atas kita semuanya, hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.